Halo, selamat datang di channel kami. Seperti biasa channel ini memberikan pengetahuan tentang kegeografian, pendidikan geografi dan ilmu kebumian lainnya. Agar kami terus memberikan materi ilmiah kepada Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi, like videonya, dan berikan komentar untuk kritik dan saran ke depannya. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kita akan membahas tentang salah satu klasifikasi iklim dunia, yaitu iklim Oldeman. Sebagaimana kita ketahui pada video sebelumnya tentang definisi dan klasifikasi iklim, iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi suhu udara, hujan, kelembaban udara, awan, dan angin atau penguapan. Berbeda dengan klasifikasi iklim Junghun yang mendasarkan iklim pada ketinggian dan suhu udara, dan sistem iklim Köppen yang menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, serta kelembapan musiman. Maka, menurut klasifikasi iklim Oldeman didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering, bulan turun hujan, secara berturut-turut. Klasifikasian iklim Oldeman ini banyak dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia. Klasifikasi iklim ini diarahkan kepada tanaman-tanaman pangan seperti padi dan juga golongan palawija. Dibandingkan dengan metode pengklasifikasian iklim yang lainnya, metode ini sudah lebih modern karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK. Dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif dan kebutuhan air tanaman. Bulan basah, BB, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab, BL, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Dan bulan kering, BK, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Tipe pengklasifikasian iklim Oldeman ini ada 5 macam, didasarkan pada bulan basah berturut-turut, sementara subdivisinya dibagi menjadi 4 macam, didasarkan bulan kering berturut-turut. Ada tipe utama yang memperhitungkan jumlah panjang bulan basah terbagi ke dalam beberapa tipe utama, yaitu tipe utama A, panjang bulan basah adalah lebih dari 9 bulan. Tipe utama B, panjang bulan basah adalah 7 hingga 9 bulan. Tipe utama C, panjang bulan basah adalah 5 hingga 6 bulan. Tipe utama D, panjang bulan basah adalah 3 hingga 4 bulan. Tipe utama E, panjang bulan basah adalah kurang dari 3 bulan. Untuk subtipe yang memperhitungkan jumlah panjang bulan kering terbagi ke dalam beberapa subtipe, yaitu subtipe 1, panjang bulan kering kurang atau sama dengan 1. Untuk subtipe 2, panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Untuk subtipe 3, panjang bulan kering antara 4 hingga 6 bulan. Dan untuk subtipe 4, panjang bulan kering adalah lebih dari 6 bulan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditampilkan, dapat dibuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu, yang mempunyai cukup banyak stasiun pos hujan. Data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih, yang diperoleh dari sejumlah stasiun pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subdivisi tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 18 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E5 sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman.
Tipe iklim A1 dan A2 adalah tipe iklim yang sesuai untuk budidaya padi terus-menerus, namun produksi agak rendah, karena kerapatan fluks matahari rendah sepanjang tahun. Tipe A1, panjang bulan basah lebih dari 9 bulan dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe A2, panjang bulan basah lebih dari 9 bulan, dan panjang bulan kering adalah 2 bulan. Tipe iklim B1 adalah tipe iklim yang sesuai untuk padi terus-menerus, dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen musim kemarau. Tipe B1, panjang bulan basah adalah 7 hingga 9 bulan, dan panjang bulan kering lebih dari 2 bulan. Tipe iklim B2 dan B3 adalah tipe iklim yang dapat tanam padi 2 kali dalam setahun dengan varietas umur pendek, dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija. Tipe B2, panjang bulan basah antara 7 hingga 9 bulan, dan panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Tipe B3, panjang bulan basah antara 7 hingga 9 bulan, dan panjang bulan kering antara 4 hingga 5 bulan. Tipe iklim C1 adalah tipe iklim yang tanam padinya dapat sekali dan palawija 2 kali dalam setahun. Tipe C1, panjang bulan basah adalah 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe iklim C2, C3 dan C4 adalah tipe iklim yang setahun hanya dapat 1 kali tanam padi dan penanaman palawija kedua. Harus berhati-hati jangan jatuh pada bulan kering. Tipe C2, panjang bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Tipe C3, panjang bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering antara 4 hingga 6 bulan. Tipe C3, panjang bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, dan panjang bulan kering adalah 7 bulan. Tipe iklim D1 adalah tipe iklim yang tanam padi umur pendek 1 kali, dan biasanya produksi biasa tinggi, karena kerapatan fluks radiasi tinggi. Dan waktu tanam palawija yang cukup. Tipe D1, panjang bulan basah adalah 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering kurang dari 2 bulan. Tipe iklim D2, D3 dan D4 adalah tipe iklim yang hanya mungkin 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Tipe D2, panjang bulan basah antara 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering antara 2 hingga 3 bulan. Tipe D3, panjang bulan basah antara 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering antara 4 hingga 6 bulan. Tipe D4, panjang bulan basah antara 3 hingga 4 bulan, dan panjang bulan kering adalah 7 hingga 9 bulan. Tipe iklim E adalah tipe iklim yang daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komentar kritik dan saran. Sampai berjumpa lagi.